sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa membaca surah Al-Fatihah bareng-bareng ya. Anak-anak, oke, kalau gitu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Banyak, ya. Siapa-siapa aja? Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, Cherry ya. Cherry sakit ya. Oke. Kita kembali membahas materi kita sebelumnya, yang dimana Bapak sudah menyampaikan materi tentang hukum baca lam jalalah. Nah, hari ini kalian sebagaimana sebelumnya saya sudah meminta kepada kalian untuk menghafal surah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, menghafalnya adalah secara bersama-sama, tidak satu-satu, tapi bersama-sama menghafalnya. Lalu kemudian setiap kelompok akan maju ya berbarengan. Nah, sebelum Bapak beritakan untuk menghafal, Bapak akan mengulas kembali dari materi kita sebelumnya, yakni adalah tentang melestarikan alam menjaga kehidupan. Sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwasanya di dalam surah Al-Rum ayat 41 Allah menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia harus menjaga alam, dan kalau kita tidak menjaga alam tersebut maka Allah mengirimkan sebuah bencana, yakni seperti bencana berupa banjir, kebakaran hutan, longsor atau gempa bumi, atau di mana kita membuang sampah sembarangan yang terjadilah kerusakan ekosistem. Nah, itu juga Bapak sudah jelaskan kepada kalian semua. Termasuk hukum bacaan lam jalalah. Materi pertama kita tadi adalah tentang membahas hukum bacaan lam jalalah. Ya, yang dimana lam jalalah itu adalah apabila ada huruf lam dhammah yang didahului oleh huruf dengan harokat fathah atau kasroh. Cara membaca lam jalalah terbagi menjadi dua, tahkim dan tarkib. Tahkim itu dibaca secara tegal, contohnya Allahumma, karena ada harokat fathah. Ya, kemudian tarkib itu dibaca secara tipis, contohnya Bismillah. Nah, itu salah satu dua contoh yang dimana sudah Bapak jelaskan kepada kalian. Kemudian ada juga baca lewat tarkib dan tahkim. Nah, itu juga sudah Bapak jelaskan sebelumnya di minggu yang lalu, yakni adalah huruf tahkim ini, ya, huruf tahkim ini huruf berharokat fathah, contohnya seperti ini, Rabbana. Huruf berharokat dhammah itu termasuk juga bacaan tahkim, yastaghfiru, karena berharokat dhammah. Kemudian huruf berharokat sukun, ya, ini salah satu bentuk bacaan huruf tahkim juga. Nah, kalau kasroh itu huruf tahkim, ya, contohnya adalah sepertinya belum, ya, atau ringan, ya. Nah, ini yang jalan. Kalau huruf berharokat kasroh itu disebut dengan huruf tahkim. Yang berharokat kasroh baik di depan, tengah maupun di akhir kata itu tetap disebut dengan huruf tahkim. Lalu kemudian huruf terdahulu yang sukun itu termasuk huruf tahkim. Baik, toh? Baik. Kalau begitu sudah paham ya materi sebelumnya yang saya sampaikan? Oke, baik. Oke. Untuk itu Bapak akan meminta setiap kelompok untuk maju ke depan untuk menghafal ayat yang sudah Bapak bagikan. Baik, tadi Bapak sudah jelaskan semua materi sebelumnya kepada kalian. Baik, kalau begitu Bapak setiap kelompok meminta kepada kalian untuk menghafal surah-surah yang sudah Bapak bagikan. Kelompok 1 menghafal surah Al-Rum ayat 41, kelompok 2 surah Ibrahim ayat 32, kelompok surah Az-Zukhruf ayat 13. Oke.
dihafalin dulu, nanti setiap kelompok maju ke depan untuk menghafalnya. Oke, silakan dia hafal dulu ya. Silakan masih baca dulu, dihafalin, setelah itu baru maju ke depan untuk menghafalnya. Oke. Untuk itu kelompok, oke, baik, kelompok 2 silakan maju dulu untuk mempresentasikan hafalannya ya. Quran surah Ibrahim ayat 32. Ayo kelompok 2, ayo maju dulu. Ya, silakan maju. Ayo boleh buka. Kami dari kelompok 2 akan menghafalkan Quran surah Ibrahim ayat 32. Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan hafalannya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Oke, baik. Perhatikan baik-baik ya semuanya anak-anak. Ini kelompok 1 akan menghafal Quran surah Ar-Rum ayat 41. Oke, silakan. Selanjutnya. Kami dari kelompok 1 akan menghafalkan surat Ar-Rum ayat 41. Tangan ya, baik. Oke, yang ngomong tadi siapa? Yang ngomong. Kami dari kelompok 3 akan menghafalkan surah Al-Zukhruf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tastawu Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi setiap kelompok sudah menghafal ya, menghafal surah-surah yang tadi. Maka dari itu dari surah yang tadi ini salah satunya surah Al-Rum. Di sini Bapak memberikan sedikit menyampaikan makna kandungan yang sebenarnya karena itu adalah salah satu surah Al-Rum
sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan yang artinya al-fasad di daratan maupun di laut. Lalu yang kedua, kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak dapat layak untuk ditinggali kembali. Nah, lalu kemudian kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri karena mengeksploitasi alam atau merusak alam secara berlebihan, melakukan pembunuhan yakni membunuh hewan-hewan yang tidak bersalah, kemudian lain dan sebagainya, melarang membuat kerusakan di mana Allah melarang manusia merusak kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan umat manusia. Nah, itu tadi Surah Al-Kahfi ayat 41. Dan di situ Allah memberitahukan kita agar kita selalu untuk menjaga amal, kemudian harus bertanggung jawab yang dimana Allah telah memberikan kita amanah untuk menjaga alam tersebut. Inilah isi kandung ayat 21 yang dihafalkan oleh dari kelompok 1 tadi. Kemudian kelompok 2 isi kandung ayatnya tentang apa? Yaitu Allah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturannya, serta fungsinya masing-masing. Di situ sudah Allah memberikan peraturan terhadap yang Allah ciptakan. Langit yang tak terhingga luasnya, itu semua. Benda langit yang tak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung jumlah, sejumlah mineral bumi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai menghasilkan dari sebagai rezeki serta sumber kehidupan manusia. Nah, itu di dalam itu adalah isi kandungan Quran Surah Ibrahim ayat 32 yang dimana dihafal oleh kelompok 2 tadi. Oke, isi kandungan ayat untuk kita hafal yang ketiga dari apa? Isi kandungan ayatnya. Nah, isi kandungan ayatnya tadi adalah Allah Subhanahu wa taala menundukkan alam semesta ini, sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Salah satunya adalah seperti kuda. Kuda digunakan oleh manusia untuk sebagai transportasi, mengingat kembali nikmat yang telah Allah turunkan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan juga termasuk ataupun transportasi. Perintah untuk memperlakukan hewan yang baik. Nah, ini jangan kita memperkasarkan hewan tersebut. Kadang kita lihat banyak sekali, misalnya hewan kucing salah satunya, kadang dipukul, ditendang, disiksa. Kadang hewan-hewan yang jinanya itu yang lucu-lucu itu bahkan dibunuh. Nah, seharusnya itu dijaga dengan baik. Bagaimana Rasulullah memelihara hewan kucingnya yang namanya Maisa. Nah, itu salah satu, kita ambil salah satu alat beliau, bagaimana beliau merawat hewannya. Lalu kemudian kewajiban manusia untuk menjaga alam dan menyusahkan kelompoknya dan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk perbuatan yang nyata. Baik, itu adalah sedikit penyampaian Bapak tentang isi kandungan ayat tersebut. Kalau begitu cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta bukunya, meskipun kita siap-siap untuk pulang, kita sebelum pulang membaca surah Al-Asr, bersama-sama membaca surah Al-Asr, kita bareng-bareng membaca surah. Oke, silakan sebelum bukunya. Sudah kalau begitu kita bareng-bareng membaca Quran surah Al-Asr, bareng-bareng dari tahun 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Baik, terima kasih.
sampai 70.